Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewi Eliza dengan NIM 07011282328134, kelas L4 Indralaya, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dengan dosen pengampu Ibu Alpina Septiani, SAPMSI, mata kuliah Keuangan Publik. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi RPS 1 tentang keuangan publik, di mana keuangan publik itu adalah sistem yang mengatur pengelolaan keuangan negara, meliputi diproses, dikelola, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan publik di sini merupakan masyarakat ataupun rakyat ataupun pemilik wilayah yang menjadi sasaran utama pengelolaan keuangan tersebut. Adapun menurut ahli Mas Greb tahun 1959, keuangan publik itu adalah studi mengenai cara pemerintah menggunakan sumber daya ekonomi untuk kepentingan masyarakat, meliputi pengeluaran pemerintah, pengelolaan anggaran, dan distribusi kekayaan. Selanjutnya ada menurut UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik pemerintah. UU nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mempunyai aspek, objek, subjek, proses, dan tujuan, di mana objek adalah seluruh keuangan negara baik pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan negara. Ada subjek berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Proses adalah tahapan perencanaan hingga evaluasi penganggaran, dan tujuan adalah untuk pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya ada ruang lingkup keuangan publik. Yang pertama ada hak negara, yaitu memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua ada kewajiban negara, yaitu melakukan pelayanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara dan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, kekayaan pihak lain yang difasilitasi oleh pemerintah, dan kekayaan pihak lain yang kebijakannya dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya ada tugas negara dalam perekonomian yang mempunyai berbagai peran penting dan berfungsi untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Richard Musgrave mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama ada stabilisasi ekonomi untuk mengurangi inflasi, yang kedua ada distribusi kekayaan ataupun mengurangi kesenjangan sosial, dan yang ketiga ada alokasi sumber daya ataupun penyediaan barang publik. Selanjutnya ada perbedaan pengelolaan keuangan pemerintah dan non-pemerintah, di mana pada pengelolaan keuangan institusi pemerintah bertujuan untuk pelayanan publik atau kesejahteraan masyarakat, di mana sumber dananya berasal dari pajak, retribusi, pinjaman negara, dan pengelolaan sumber daya alam, dan diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan oleh BPK. Sedangkan institusi non-pemerintah ataupun swasta, mereka berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, di mana sumber dananya itu berasal dari penjualan barang jasa, investasi, dan pemegang saham, dan pengelolaannya itu diawasi oleh standar akuntansi keuangan atau SAK yang diawasi oleh auditor independen. Jadi kesimpulannya, keuangan publik adalah pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa keuangan negara itu harus transparan, akuntabel, dan efisien. Nah, dan pemerintah berperan untuk menjaga stabilisasi ekonomi, distribusi kekayaan, dan penyediaan barang publik. Pengelolaan keuangan negara pemerintah berasal dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam, sedangkan pada sektor swasta lebih fleksibel ataupun berorientasi pada keuntungan. Jadi dengan kebijakan yang tepat, keuangan publik dapat menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.